4, mata kuliah Manajemen Kantor Hukum yang diampu oleh dosen Fakultas Hukum yaitu Dr. Hufron, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan kami beranggotakan yaitu saya, Amalia Kartika Suryanis dengan NIM 13121000216, dan kemudian teman-teman saya yang pertama Nurul Asri Siregar 131210060, Ganis Hoirunisa 13121000198, Ani Lailatul Magufiro 13121000204, dan yang terakhir Nita Dewi Pratiwi 13121000215. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari topik diskusi kami terkait dengan jenis kantor hukum yang kami buat sebagai konsep dasar tugas kami, yaitu Naga Muda Law Firm, Advocates, and Legal Consultant. Kepada kelompok 4, kami persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Apabila kita ingin membangun suatu kantor, pastinya kita harus mempunyai visi dan misinya. Adapun visi dan misi kantor kami ialah visi menyediakan layanan advokat yang handal dengan pelayanan hukum yang profesional, berkomitmen, amanah, dan berintegritas. Sedangkan misi, satu, menjadi kantor hukum yang memiliki dedikasi tinggi, profesional, berkapasitas, dan berkapabilitas dalam menjalankan tugas profesi. Yang kedua, ikut berkomitmen dalam melakukan penegakan hukum. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan hukum yang terbaik, bersahabat, dan ramah dengan tetap mengutamakan kepuasan klien atas jasa. Baik, selanjutnya area praktik. Kantor Naga Muda Law Firm memiliki kemampuan memberikan jasa hukum dalam menangani problem hukum secara litigasi dan non-litigasi, diantaranya di bidang hukum pidana. Kantor kami fokus dalam menangani jenis perkara pidana antara lain, yang pertama tindak pidana umum, yang kedua tindak pidana khusus atau money laundering. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi kantor dalam Naga Muda Law Firm. Yang pertama yaitu selaku Kepala Kantor Hukum yaitu Amalia Kartika Suryanis. Di sini Kepala Kantor Hukum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyusun dan pelaksana utama dan penanggung jawab utama dari kantor hukum kami. Selanjutnya yaitu manajer kantor hukum, yaitu dijabat oleh Nita Dewi Pratiwi. Di sini manajer memiliki fungsi sebagai memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf-staf untuk bekerja bersama dan dapat mencapai tujuan daripada organisasi kantor hukum kami. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa staf-staf dalam struktur organisasi kami. Pertama, yaitu staf litigasi yang dipegang oleh Ganis Hoirunisa. Di sini staf litigasi fokus menangani perkara-perkara yang langsung terjun ke dalam peradilan. Sehingga orang-orang yang berada dalam staf litigasi kami adalah termasuk advokat-advokat yang berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya yaitu staf non-litigasi yang dari ini adalah dijabat oleh Anik Lailatul Magufiro. Di sini staf non-litigasi akan menangani mengenai legal konsultan dan analisis research. Dalam artian bahwa staf non-litigasi akan fokus menangani perkara yang harus diselesaikan di luar pengadilan. Dan yang terakhir yaitu staf administrasi. Staf administrasi kami dijabat oleh Nurul Asri Siregar, di mana staf administrasi ini memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu secara eksekutif dalam hal mengorganisir, memantau tugas administratif seperti menyusun dokumen jangka panjang, kemudian ada juga menyusun jadwal meeting, kemudian juga akomodasi kantor agar sesuai dengan tujuan daripada perusahaan kantor hukum kami. Sudah.
Selanjutnya yaitu strategi keberlangsungan kantor hukum. Dalam menjamin keberlangsungan kantor hukum, titik fokus yang perlu diperhatikan adalah terkait bagaimana mengait klien, pengelolaan kantor, dan bagaimana pola pemasaran. Hal-hal yang menjadi titik mulai kami dalam melakukan strategi mempertahankan kantor hukum yang telah kami bangun adalah yang pertama yaitu memutuskan siapa target market dan target pasar. Dengan menargetkan pasar untuk kantor hukum akan membantu firma hukum kami mempresentasikan ide bisnis dengan cara yang lebih jelas, terarah, dan konstruktur. Yang kedua yaitu membuat branding. Branding dapat membentuk dan membangun hubungan emosi melalui pengalaman pertama dengan produk jasa yang berkesan. Untuk itu diperlukan sensasi agar melekat dalam ingatan konsumen menjadi persepsi. Dengan begitu mereka tidak akan bertanya dan meragukan harga lagi karena sudah ada terus yang terbangun dalam brand kami. Yang terakhir yaitu marketing melalui platform digital. Di zaman yang serba digital ini, maka perlu kita manfaatkan teknologi dalam mengembangkan kantor hukum adalah cara yang paling efektif. Digital campaign penting dilakukan dengan tujuan yang pertama yaitu agar orang lebih mudah mengenal kantor hukum kami. Yang kedua, track record kantor kami akan mudah ditemukan dan diketahui. Yang terakhir yaitu melalui website dan sosial media akan lebih banyak mendatangkan klien dan dari luar. Selanjutnya, yaitu strategi keberlangsungan kantor hukum. Yang keempat yaitu menetapkan brand yang spesifik. Brand yang spesifik akan perlu dibentuk agar kantor hukum kami dikenal sebagai spesialis brand secara spesifik. Akan tetapi akan menciptakan sebuah merek dengan karakteristik image yang unik dan spesifik sehingga masyarakat luas akan mudah mengenali dan mengingat kantor hukum kami. Yang kelima, membangun networking. Membangun networking di luar kantor akan sangat membantu dalam menunjang karir kantor kami ke depannya. Dengan networking, maka kantor kami akan lebih mudah mendapatkan peluang dalam menjalani relasi bisnis dengan perusahaan lain dan dapat dengan mudah untuk menaik klien dari masyarakat luar. Dalam rangka membangun networking, maka kantor kami akan mengikuti event-event di luar kantor, aktif dalam menyuarakan tertegaknya hukum, serta mengadakan sosialisasi terkait hukum pada masyarakat luas. Baik, itu saja hasil dari topik diskusi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu terkait dengan hasil diskusi kami, yaitu konsep dari kantor hukum yang kami buat adalah Naga Muda Law Firm Advocate and Legal Consultant, di mana area praktik utamanya adalah dalam ranah hukum pidana, baik itu lex specialist maupun lex generalis. Kemudian terkait dengan bagaimana strategi yang kami bangun untuk terus membuat kantor kami tetap eksis di tengah masyarakat adalah yang pertama, memutuskan siapa target market. Yang kedua, membuat branding terkait dengan kantor hukum kami. Yang ketiga, marketing melalui platform digital. Selanjutnya, menetapkan brand yang spesifik. Dan yang terakhir, membangun networking. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.